Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan setiap segala pergumulan kami, Tuhan Yesus yang selesaikan. Setiap penyakit disembuhkan. Dari ikatan kuasa setan dilepaskan. Dan kami percaya Bapa, bukan karena suatu kebetulan kami bisa berjumpa di tempat ini, melainkan Tuhan sudah rencanakan bagi kami agar kami boleh menerima berkah dari kemurahan Tuhan. Dan kami menyerahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada pada saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap persekutuan kita saat ini tidak ada yang sia-sia. Amin. Melainkan ada janji Tuhan yang ingin Tuhan sediakan bagi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara gumuli hari ini, tapi saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Amin. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan saat ini yang terambil di dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26, saudara. Matius 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita baca firman Tuhan. Judul perikopnya, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dan orang banyak ikut. Berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi hidup. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka siapa kabar tentang hal itu ke seluruh negara itu. Haleluya. Luar biasa Yesus. Dahsyat. Amin. Amin. Bagaimanakah orang percaya mendapat pertolongan daripada Tuhan? Ada syarat yang harus kita lakukan untuk mendapatkan, supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Kita melihat ayat 8 dikatakan, ayat 18 dikatakan, sementara Yesus berkata demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata. Kepala rumah ibadat itu di dalam Markus dan Lukas dituliskan, kepala rumah ibadat ini bernama Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, yang mana seorang kepala rumah ibadat itu adalah jabatan yang sangat tinggi pada waktu itu. Dengan segala kehormatannya dia, kewibawaannya dia sungguh sangat selalu dilayani orang-orang banyak. Ketika dia berada di mana saja pasti dia dihormati, saudara-saudaraku. Maka ketika dia datang kepada Yesus, dia meminta pertolongan kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dengan menyembah Yesus. Dia menanggalkan segala setiap kehormatannya. Dia menanggalkan segala setiap wibawa orang bilang sebagai orang kepala rumah ibadat. Tetapi dia datang kepada Yesus. Dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri, dia menyembah Yesus. Anakku sedang sakit, anakku meninggal, katanya. Anakku meninggal. Suatu, dia sungguh sangat mendesak, di mana dia butuh pertolongan dari Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus mau mengikuti dia. Tuhan Yesus mau datang ke rumah dia untuk menyembuhkan, untuk membangkitkan anak muda. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kerendahan daripada Yairus inilah yang dilihat daripada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yesus, merendahkan diri, memohon kepada Yesus, dan dia percaya, dia punya iman. Imannya apa? Dikatakan ada, asalkan kau meletakkan tanganmu kepadanya, dia pasti hidup. Ya kan? Datanglah dan lakukanlah, dan letakkanlah tanganmu
di atasnya, maka dia punya iman, saudara-saudaraku. Ketika dia datang kepada Yesus, dia punya iman, dia merendahkan diri, dan saya percaya dia mengakui bahwa Yesus punya kuasa. Karena apa? Karena Yairus ini kan kepala rumah ibadah. Dan Yesus pun sendiri ketika dia berbicara tentang firman-Nya juga selalu ada di tempat ibadah. Jadi Yairus melihat Yesus, segala kegiatan Yesus, Yairus perhatikan. Dan Yairus melihat bagaimana Yesus melakukan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan saya percaya, saudaraku, bukan karena suatu yang kebetulan Yairus datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus datang kepada Yairus. Yang menjadi pertanyaannya adalah ketika Yairus sudah datang kepada Yesus, Yesus ikut juga. Oke, kita datang ke rumah. Kita datang ke rumah. Tanpa ada apa-apa. Biasanya Yesus langsung, apakah yang aku bisa bantu? Kan biasanya kepada orang-orang yang minta tolong kepada Yesus, Yesus pasti menawarkan, apakah yang saya bisa bantu? Tetapi Yesus langsung tanpa basa-basi, dia mengikuti Yairus. Ini yang menjadi suatu pertanyaan. Kenapa? Kok Yesus bisa langsung mengikuti Yairus? Karena Yesus tahu Yairus membutuhkan pertolongan yang sangat luar biasa mendesak, dan Yesus tahu bagaimana imannya percaya kepada Yesus. Karena apa? Dia menaruh segala pengharapannya kepada Yesus. Karena dia tahu Yesus ini benar-benar Mesias. Yesus ketika dia bawa kegiatan-kegiatan itu, kegiatan Yesus itu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, melakukan segala setiap mujizat-mujizat. Dia tahu bahwa anak saya pasti mengalami mujizat itu. Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Dia pergi mengikuti Yairus ke rumahnya dan percaya bahwa Yesus akan sanggup melakukan segala setiap perbuatan yang ajaib untuknya bersama keluarganya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini saudara-saudaraku yang terkasih di saat ini, kita mengalami banyak sekali persoalan, masalah-masalah di dalam hidup kita. Saya tidak tahu permasalahan saudara, persoalan hidup saudara, tapi yang saya tahu adalah Tuhan Yesus baik buat kita. Ketika kita datang kepada Dia dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita mengakui bahwa Dialah sumber jalan keluar kita, pasti saya percaya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita. Yairus pun seperti itu. Ketika dia mendesak kebutuhannya dia, ketika saat itu dia punya iman yang kepepet, ibaratnya seperti itu. Aku datang aja kepada Yesus. Saya percaya iman itu pun diperhitungkan sama Yesus sebagai suatu kebenaran. Sehingga ketika Yesus datang kepada Yesus, maka Yesus datang. Yesus ikut kepada Yairus tanpa basa-basi. Yairus ikut kepada Yesus ikut kepada Yairus. Nah, sehingga di dalam perjalanan ke rumah ibadat, ke rumah Yairus, ketika dalam perjalanan ke rumah Yairus ada suatu kejadian. Di sini yang menjadi luar biasa dalam satu perikop ini, ada dua kejadian yang ajaib yang perempuan. Yang pertama adalah anak Yairus, yang kedua adalah perempuan yang 12 tahun berdarah. Kalau kita baca di dalam Markus, di sini adalah versi yang lengkapnya. Di Markus itu adalah versi yang lengkap. Siapa wanita itu? Siapa wanita yang pendarahan 12 tahun itu? Di sini ditegaskan di dalam Markus 5 ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya.
malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Saudaraku yang terkasih, wanita yang 12 tahun pendarahan ini, dia sudah melakukan banyak pengobatan, saudara. Banyak habis yang dia undang untuk dapat dia disembuhkan. Banyak setiap pengobatan-pengobatan yang dia jalani untuk supaya dia sembuh sudah dia lakukan. Tapi tidak ada faedahnya, saudara. Malah keadaannya makin memburuk. Tetapi ketika dia mendengar tentang Yesus, ketika dia mendengar Yesus, timbullah iman dia. Ketika dia timbul imannya dan dia percaya siapa Yesus itu, dia mencari tahu tentang Yesus itu. Banyak yang dia dengar ketika dia mencari tahu tentang Yesus, bahwa Yesus adalah penyembuh, Yesus adalah yang melakukan mujizat, Yesus yang melakukan segala perbuatan-perbuatan ajaib. Dalam hati dari perempuan ini pun dia berkata, wah luar biasa sekali Yesus ini. Jadi aku tetap dan aku mencari Yesus. Ketika dia mencari Yesus, apa yang dia pikirkan tidak sesuai dengan apa yang dia lihat di kenyataannya, bahwa Yesus itu nggak sendirian. Yesus nggak ada waktu untuk mungkin berjumpa dengan dia. Karena apa? Yesus itu dikerumuni orang banyak. Jadi ketika mau datang kepada Yesus, ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan daripada perempuan ini. Perempuan ini tidak menyerah. Dia punya iman. Dia percaya bahwa ketika aku berjumpa dengan Yesus, aku pasti sembuh. Tetapi dalam keadaan saat itu, Yesus dikerumuni banyak orang, dia berpikir lagi bahwa di dalam ada istiadat Yahudi bahwa perempuan untuk bercampur dengan laki-laki tidak bisa. Bahwa perempuan, apalagi dia sedang mengalami pendarahan, itu sesuatu yang najis. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, bahwa wanita yang mengalami pendarahan itu yang menajiskan, saudara. Tetapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia tetap menerobos orang banyak itu. Dia tetap sesuai dengan imannya dia. Asalkan aku datang kepada Yesus, cuma jubahnya saja, aku percaya kalau dia selesai. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan oleh perempuan itu. Mungkin dalam kenyataannya dia melihat banyak orang. Saya nggak bisa nih datang kepada Yesus. Saya tidak bisa bercerita tentang Yesus, tentang penyakit saya. Saya pasti malu. Mungkin saya akan dikucilkan. Tapi nggak bisa juga untuk menerobos kepada Yesus. Banyak orang yang ada di situ. Saya harus benar-benar sikut-sikutan. Dia tidak pedulikan itu. Dia tanggalkan semua itu. Dia tidak mau dengan apapun yang orang lain perkatakan. Saya mau maju kepada Yesus. Aku menjamah jubah Yesus. Dan aku percaya ketika aku menjamah jubahnya, pasti aku sembuh. Bahwa kita bisa dapat melihat dari perempuan ini, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah menyerah untuk datang kepada Yesus, untuk menerima kesembuhan itu. Walaupun dia harus berhadapan dengan orang banyak, walaupun banyak orang yang mengatakan tentang yang tidak baik tentang dia, tetapi dia tetap menanggalkan itu semuanya. Dia tutup kuping untuk datang kepada Yesus. Sehingga ketika dia datang kepada Yesus, dia punya iman, asalkan pinjaman jubahnya saja, aku sembuh. Akan terjadilah kesembuhan itu. Dia merasakan aliran daripada kuasa dari Yesus dalam dirinya. Kalau di Matius mengatakan, siapakah yang menjamah aku? Tapi di Matius tidak ada. Di Markus ini mengatakan siapakah yang menjamah aku? Murid-muridnya pun marah, saudaraku. Yesus kalau melihat ini, orang banyak ini berdesak-desakan juga berkata, siapa yang menjamah aku? Akhirnya ketakutlah perempuan itu. Akhirnya dia mengakui, saya yang menjamah Yesus. Saya menjamah.
ketika dia menjamah, dia pikir Yesus marah. Tapi tidak, Yesus mengasihi perempuan ini. Lalu kata Yesus apa? Kata Yesus, iman menyelamatkanmu. Sembuhlah dari penyakitmu, saudara. Saat ini, di masa-masa pandemi ini, banyak sekali yang kita alami, saudara-saudara. Mungkin yang muda-muda yang di dalam pekerjaannya mengalami yang namanya mungkin ada pemecatan, pengurangan di dalam perkantorannya, mungkin di dalam perekonomian juga mengalami resesi, mungkin di dalam setiap pendidikan juga terhalang, mungkin di dalam rumah tangga kita pun juga ketika pandemi ini terjadi banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi yang harus dihadapi. Tapi ingat saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, datang kepada Yesus. Ketika kita mau datang pada Yesus, pertolongannya pasti di dalam setiap hidup. Pertolongannya pasti ya dan amin. Jangan pernah ragu akan kasih Tuhan. Jangan pernah khawatir akan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang ajaib antara buat kita saudara-saudaraku yang terkasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita dan menggunakan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya dari firman Tuhan saat ini ada dua pertolongan. Bagaimana kita menerima pertolongan daripada Tuhan Yesus. Yang pertama yang tadi kita melihat Yairus datang dengan merendahkan hati. Dia datang merendahkan hati, tersungkur kepada Yesus anaknya. Yang kedua, ketika wanita yang 12 tahun pendarahan ini melihat kenyataan banyak orang yang di sekitar Yesus, tapi dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi, apapun yang kelihatan di depan kita. Mungkin di depan kita masalah boleh terjadi, persoalan-persoalan boleh ada, saudaraku. Tapi ketika kita punya iman kepada Yesus, segala persoalan itu pasti diangkat sama Tuhan Yesus. Amin. Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka jangan ragu-ragu kepada Tuhan Yesus. Percayalah kuasanya sempurna atas Tuhan. Ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan mengangkat segala bebannya. Dia angkat segala setiap persoalan-persoalanmu, apapun segala persoalanmu, sakit penyakitkah, perekonomianmu kah, Dia akan melakukan segala sesuatu dan tetap percaya pada Yesus, tetap akan kuasanya. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan perkara-perkara yang ajaib pasti akan datang bersama-sama dalam hidup kita. Yang kedua, jangan pernah menyerah. Apapun persoalan-persoalanmu yang kau hadapi saat ini, mungkin sulit, mungkin tidak bisa terhindarkan, tapi ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita mendengarkan tentang Yesus, pasti setiap persoalan kita akan diselesaikan. Karena Yesus sanggup melakukan segala hal-hal yang tidak kita pikirkan, itulah yang kami lakukan. Amin. Haleluya. Kita berdoa.